Tadi persamaannya pertama apa? 2x kan plus plus berapa ini? Plus y. Nah, paling langsung pakai lambang kurang dari. Nggak pakai sama dengan. Kurang dari 8. Kemudian tetap paling menggunakan lambang dan yang tadi berapa ini ya? Tadi 4x plus 6y kurang dari sama dengan 24 dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, akan muncul seperti ini. Kenapa garis putus-putus? Karena sama dengannya tidak ada. Pak Alim enter. Kemudian Pak Alim membuat garis sendiri, yakni yang menggunakan sama dengan. Jadi di situ misalkan 2x plus y sama dengan 8. Nah, Pak Alim dapatkan. Nah, ini untuk nutup ini. Kemudian garis yang kedua, apa tadi? 4x plus 6y sama dengan 24. Kemudian garis berikutnya, x sama dengan 0. Kemudian garis berikutnya, y sama dengan 0. Nah, misalkan ini kalian mau kasih nama, silahkan. Misalkan ini untuk ini mau kalian rubah, boleh namanya. Ntar ya, Pak Alim klik kanan. Nah, misalkan rename. Nah, ini kalian mau rubah garis apa ya? Misalnya kita rubah garis P. Boleh. Nah, yang persamaan 2, misalkan kalian mau rubah dia menjadi garis Q. Oke, kemudian garis 3, misalkan garis R, dan garis keempat ini misalkan dirubah menjadi PGRS ya, garis S. Oke, nah dia akan berubah. Apabila sudah, perhatikan, sebelum fungsi kendalanya tadi, Pak Alim akan mencari titik ini, titik-titik potong ini tadi. Titik-titik potong ini. Gimana cara cepatnya nyari? Perhatikan. Pak Alim klik tadi kan lambang awalnya A ini ya, lambang awalnya A ini. Pak Alim cari di lambang A ini yang ada intersection perpotongan. Maka setelah ketemu, Pak Alim klik di sini. Misalkan Pak Alim menginginkan titik 0,4. Jadi saya klik garis ini dan garis ini bersamaan. Nah, nanti ketemu muncul titiknya langsung. Berapa di situ titik B-nya? Titik B-nya muncul berapa? 0,4. 0,4. Langsung sebentar ya, Pak Alim mau nggak menghapus yang A ini. A ada di mana ini? Kemudian berikutnya, misalkan Pak Alim menginginkan perpotongan. Nah, setelah dapat perpotongan, kalian klik tanda panah, baru klik tanda intersection lagi. Jadi harus kembali ke menu awal lagi ya. Nah, kemudian misalkan Pak Alim mau klik 2 garis ini dan ini. Nah, baru diklik titiknya, akan muncul. Ini saya paling klik titik garis ini dan garis ini interseksinya di sini. Nah, titik C ketemu kan? Berapa? 3,2 ya kan? Kemudian ntar ini saya curiga ini titik A ini harus Pak Alim hapus ini. Muncul di sini ya. Delete. Nah, kemudian satu lagi yaitu
titik sini ya. Nah, di sini kebaca A, B, dan C. Nah, apa-apa. Kalau kita kalian mau rubah, boleh silakan diklik kanan. Misalkan kalian rename. Yang di rename misalkan, nah Pak Ali mau urutkan lah. Yang B itu menjadi A. Yang B itu menjadi A besar. Kemudian yang ini, yang A1 ini, Pak Ali rename menjadi C. Dan yang ini Ta'alim rename menjadi B. Sorry. Rename menjadi B. Mudah ya. Kalian perhatikan supaya misalkan kalian ingin menampilkan poinnya di sini boleh. Berarti caranya pada titik A ini kalian klik kanan, kalian klik Object Properties, kemudian kalian klikin di sini. Di sini ada tulisan Show Label. Maka pilih yang name and value, maka akan muncul nama beserta titiknya. Nah, untuk lebih gambar itu tampak bagus, kalian bisa memberikan warna. Misalkan kalian beri warna merah, boleh. Misalkan dalam hal ini semua saya beri warna merah. Yang B-nya juga Pak Ali beri warna merah. Kemudian saya rubah ini supaya name and value-nya keluar. Kemudian yang C juga. Nah, saya rubah warnanya merah, name and value-nya biar keluar. Saya ke basic, name and value. Oke. Nah, setelah kita membuat titik ini sudah kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah kita akan membuat fungsi kendala. Nah, fungsi kendala tadi misalkan 4x, sorry, urutnya bukan 4x ditambah 5Y sama dengan K. Perhatikan di sini. Kita sendiri yang menentukan slider itu. Jadi gini, kalau saya punya persamaan 4x plus 5Y sama dengan K, perhatikan, ketika titik 0, X-nya 0, Y-nya 0, berarti nilai terendahnya berapa? Nilai yang masuk berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Halo? Bila X-nya 0, Y-nya 0, maka nilai yang kita dapatkan berapa? K kita nilainya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Di fungsi kendala ini. Di fungsi ini. Oke, saya tulis ya, biar kalian punya petunjuk. Tulis. Kasih rename. Misalkan Pak Alim kasih nama Z. Oke, nah. Di Z ini, kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti K-nya nilainya berapa? 1, Pak. Bukan. Kalau X-nya 0, Y-nya ini Z-nya ya, saya klik biru. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, nilainya berapa? 0. Nah, 0. Berarti nanti nilai terendah kita 0. Slider saya gerakkan ya. Misalkan, nah ini slider ini titik bulat ini di atas garis ini. Nah, ini namanya slider. Saya rubah. Nah, sekarang gini. Kalau 3 kalian masukkan di 4, 2 kalian masukkan di 5, hasilnya berapa? 12 ditambah 10 berapa? 22 ya? Paham? Paham? Iya. Nah, kalau 4 kita masukkan di X di sini 4.40, maka hasilnya 16. Kalau 0,4 saya masukkan 20. Berarti nilai tertinggi kita berapa tadi? 22 kan? Paham? Paham ya? Nilai tertinggi kita berapa tadi? ABC ini loh kalau dimasukkan, kan akan didapatkan nilai. ABC ini kan titik-titik pojok kita toh. Nilai maksimum dan minimum itu kan ada pada titik pojok, benar nggak? Iya. Nah, maka ketika saya masukkan ini, nilai-nilai ABC ini kan akan dapat nilai-nilai tersebut. Misalkan kalau A saya masukkan dapat nilai 20, kalau B tadi saya masukkan 22, kalau C itu kita dapatkan 16. Maka kalau yang paling bawah 0, maka kita bisa tahu slider ini bisa kita rubah, klik kanan,
objek properties. Nah, maka min-nya ini kalian perhatikan. Min-nya tadi kita sepakati 0, maksimumnya kan tadi 22. Bisa kalian lebihkan sedikit 23. Nah, increment itu menunjukkan titik perubahannya. Dia itu bergerak bisa bergerak misalkan dari 0, 1, 2 atau bergerak 0, boleh. Misalkan dalam hal ini Pak Ali mau membuat pergerakannya 0,2 misalkan. Pakai titik ya, komanya ya 0,2. Nah, maka yang terjadi seperti ini nanti. Oke, sudah. Kalian lihat, Pak Ali klik kanan. Animasi, bergerak dia. Nah, nilai-nilainya akan bergerak. Dia akan menemukan nilai maksimalnya di berapa. Nah, pas kelewatan titik itu, nah nanti nilai minimalnya berapa dia akan kelihatan. Nah, ya, Pak Alim stop dulu animasinya. Slider. Nah, misalkan animasinya Pak Alim stop. Misalkan Pak Alim mau ganti garisnya supaya tidak menggunakan warna hitam lah. Misalkan hijau tua. Nah, ini. Atau hitam aja ya, biar bagus ya. Ini lain. Oke, perhatikan. Atau merah. Nah, kalau sudah, perhatikan. Sekarang Pak Alim coba gerakkan garis ini secara manual. Pak Alim gerakkan secara manual ya. Pak Alim gerakkan secara manual, yaitu dengan cara mengisi pada titik itu. Atau, nah ini Pak Alim gerakkan secara manual. Nah, oke. Saat titik, perhatikan. Nah ini, saat titik 4,0 dapat nilai berapa? Lihat K-nya itu. Dapat nilai berapa? 16. 16. Kemudian di titik 0,4 20. Di titik B 3,2 21. bukan. Ini belum pas. Nah, ini 22. Nah, maka sekarang bagaimana kita membuktikan ini? Ini adalah menentukan nilai maksimum dan minimum dengan metode garis lidik, dengan menggunakan slider. Nah, bagaimana kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dengan metode uji titik pojok? Baik, berikutnya Pak Alim akan gunakan persamaan fx, y. Fx, y. Perhatikan x, y sebagaimana yang Pak Alim ajari. Persamaannya berapa tadi? Berapa fx, y saya? Persamaannya 4x plus 5y kan? Nah, Pak Alim enter dulu. Nah, kemudian perhatikan Pak Alim klik di, nah ini view, perhatikan view, Pak Alim pilih spreadsheet. Nah, nanti akan muncul tabel kayak Excel di sini. Nah, yang pertama yang di A ini saya ketik titik pojok misalkan. Titik pojok. Nah, enter. Nanti muncul di sini. Nah, kemudian yang B saya ketik misalkan fungsi optimum. Enter. Nah, saya tarik gini supaya jelas, supaya bagus juga. Saya kasih warna lain, misalkan di sini saya berikan warna hijau ya. Oke, sama warna hijau. Nah, sekarang perhatikan, ketika saya menginginkan nilai maksimumnya, saya tinggal hanya mengisikan A di sini. Maka di sini berapa nilainya saya tinggal ketik F, perhatikan, kurung buka kurung tutup, saya isi dengan A. Maka otomatis nilainya keluar. Paham sampai sini?
Paham? Halo? Halo? Ketika saya ketik B, dan di sini saya ketik F, kurung buka, kurung tutup, B besar, maka akan muncul nilainya. Dan ketika saya ketik C, kemudian F, kurung buka, kurung tutup, C, maka nilainya keluar. Nah, ini akan muncul nilai maksimalnya ternyata berapa? 22. 22. Nilai minimalnya 16. Berarti sama enggak dengan apa yang saya dapatkan dengan metode garis lidik? Sama. Sama. Maka inilah nanti mungkin tugas yang akan Pak Alim berikan. Jadi kalian bikin ini dari soal yang akan Pak Alim berikan. Jadi soalnya tidak tidak dalam bentuk soal cerita, karena kalau dalam bentuk soal cerita nanti nilainya besar. Misalkan di sini 400, maka gambarnya nggak akan tampak di sini. Paham ya? Nah, kalau mau ditulis soalnya, kalian bisa tambahkan, misalkan di sini, Pak Alim akan balik ke, ini sudah ya. Oke, maaf. Nah, ini Pak Alim klik, grafik. Nah, ini kalau saya klik ABC tag, nah Pak Alim klik di sini, maka Pak Alim bisa ngetik soalnya. Misalkan soalnya saya bikin tentukan nilai optimum dengan metode garis selidik, enter, dan metode uji titik pojok dari fungsi kendala Z sama dengan, misalkan tadi soalnya apa? 4X plus 5Y ya? Plus 5Y, enter, dengan, pada sistem pertidaksamaan paling enter aja ya. 2X plus Y. Nah, di laptop kita itu kan tidak ada lambang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Maka kalian bisa ngambil di simbol, kemudian ini. Nah, nanti akan muncul di sini, di LaTeX formula. 8, kemudian titik koma, 4X plus 6Y kurang dari sama dengan lagi, berapa tadi? 24, titik koma, X. Nah, ini paling butuh lebih dari 0, titik koma, Y lebih dari 0 juga. Lebih dari 0. Nah, oke, nah nanti akan muncul di sini. Muncul di sini. Sorry. Nah, ketika muncul di sini, kalian bisa setting soal ini. Misalkan gini, tadi kalian menginginkan teksnya. Kalau diinginkan besar, ya tinggal klik ini. Nah, misalkan Pak Alim inginkan dia medium, nah, nanti otomatis berubah. Kemudian untuk colors misalkan foreground itu berarti untuk yang tampil tulisannya, kalau backgroundnya mau dikasih dirubah monggo. Nah, ini nanti. Nah, akan terlihat lebih bagus. Oke, udah cukup. Nah, apabila sudah tinggal kita hapus biar ini sudah tampak. Ini soalnya, atau kalian taruh sini boleh, karena ini kan area yang nggak begitu digunakan. Ini soalnya.
Nah, kalau kalian ingin mengunci ini agar tidak pergi kemana-mana, klik kanan, kemudian fix objek, kemudian klik kanan di pin juga. Untuk mengunci ini biar tidak pergi kemana-mana. Nah, ini adalah bentuk persamaannya yang kalian dapatkan tadi. Nah, misalkan ini supaya tampak semua, spreadsheet-nya juga biar tampak. Nah, ini tak geser lagi, fix objeknya tak klik, kemudian pin-nya tak klik, bisa digeser. Nah, seperti ini, gambar tampak, slider tampak, ini slidernya ya, yang kita gunakan untuk menggeser-geser tadi. Misalkan kalian mau geser manual, silahkan. Nah, ini misalkan kalian mau ngambil di titik berapa, di titik misalkan 20 lah. Nah, silahkan, monggo, mau di titik ini. Tadi yang menghasilkan 16 pas ya. Nah, ini 16 pas, boleh, atau dipaskan maksimalnya di sini boleh. Nah, ini kan ketemu maksimal 22, silahkan. Slidernya digeser, ini fungsinya slider. Kalian mau ingin slidernya diganti warnanya, monggo silahkan. Misalkan mana ini? Colors, misalkan kalian menginginkan warna biru misalkan. Oh, biru sudah ada ya. Apa yang belum ada ini warnanya agak kecoklatan misalkan. Nah, sini boleh silakan. Nah, slidernya paling close ya. Nah, ini tampak kan garis persamaan. Nah, apabila sudah, kalian tinggal tekan ini, file, pilih save. Misalkan dalam hal ini paling klik save as ya. Save as di sini apa belajar kali ini? Menentukan nilai optimum ya. Optimum. Sudah kan? Paling klik save. Kemudian paling klik lagi export. Di sini kalian tinggal klik web page. Nah, titelnya apa? Misalkan kalian mau ngasih titel Prolin optimum. Kemudian teksnya ini teks above, teks yang ada di atas, misalkan nama kalian. Misalkan di sini saya kasih nama anak saya ya, misalkan ini. Nah, kemudian yang teks below ini kelas, misalnya kelas 11 IPA. Nah, ini kebetulan anak saya kelas 12, jadi 12 IPA 8. Kemudian saya upload klik. Nah, dia akan otomatis terupload, perhatikan, terupload di, nah saya ini harus masuk di akun GeoGebra saya. Nah, misalkan, nah ini, dia akan langsung masuk di worksheet, dia di sini, akan muncul di sini. Nah, perhatikan, akan muncul di sini. Prolin optimum namanya. Ini nama si pembuat, kemudian kelasnya ada di bawahnya, dan ini data-data apa namanya hasil pekerjaan kita tadi. Udah tinggal, nah di sini ada share with link. Nah ini yang harus kalian ambil, jangan ngambil yang lain. Kemudian kalian tinggal klik save and close, maka otomatis dia akan menyimpan pada akun kalian. Nah ini misalkan saya ambil profil di sini ya. Nah, tadi yang saya dapat akan otomatis tersimpan di sini. Prolin optimum. Nah, ketika kalian ingin mengirimkan tugas ke saya, kalian tinggal klik 3 titik ini, kemudian kalian bergerakkan aja ini pelan-pelan ke atas. Bentar. Nah, ini ada tulisan share, kalian tulis share, kemudian ini, copy link. Copy link, nah kalau sudah tercopy maka tinggal dikumpulkan. Udah tinggal di copy, misalkan saya kirim ke grup kelas kalian, misalkan hasil belajar kita. Kalian kelas berapa? 11 ya? 11 IPA 3 ya? Oke, saya kirim di perwakilan kelas kalian, misalkan ini linknya tempel. Nah, otomatis muncul nanti. Nah,
Nah, udah otomatis tugas sudah terkumpulkan. Nanti Pak Alim bikinkan ruangan, kalian tinggal mengumpulkan dengan link tersebut. Nanti Pak Alim tinggal buka. Jelas sampai sini? Mudah ya, insya Allah mudah. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Alim hentikan merekodnya. Pak Alim hentikan rekodnya. Silakan, ada pertanyaan apa enggak?